Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tentunya sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, pada pelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai surah Al-Ma'un, yaitu mari belajar Quran surah Al-Ma'un dengan submateri makna kandungan surah Al-Ma'un. Di mana setelah kita mempelajari makna kandungan surah Al-Ma'un ini, peserta didik atau anak-anakku sekalian dapat memahami makna Quran surah Al-Ma'un dengan benar. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai surah Al-Ma'un, kita akan mengetahui dulu apa sih isi kandungan dari surah Al-Ma'un itu. Jadi, surah Al-Ma'un berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita harus tahu dulu surah Al-Ma'un adalah surah yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana urutannya yaitu yang ke-107. Dan surah Al-Ma'un ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Makkiyah? Karena surah Al-Ma'un ini turunnya di kota Mekah. Dan surah Al-Ma'un ini diambil dari kata atau ayat terakhir yaitu Al-Ma'un yang artinya yaitu barang-barang yang berguna. Di mana surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Sebelum kita membahas makna dan kandungan surah Al-Ma'un, alangkah lebih baiknya kita membaca dulu surah Al-Ma'un beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukazzibu biddin, fazalikallazi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai kandungan makna Quran surah Al-Ma'un. Di ayat pertama, Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya kepada kita, bukannya Allah tidak tahu, tetapi Allah agar memberitahukan kita ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Arti menghardik anak yatim di sini adalah misalnya mengolok-olok anak yatim, menyakiti perasaannya. Contohnya, memanggil anak tersebut dengan hai anak yatim. Hai anak yatim, engkau tidak memiliki orang tua, engkau adalah anak yatim. Bisa juga dengan mencelanya dan memukulnya. Dan ciri yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya adalah orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia hanya ingin menghabiskan hartanya sendiri tanpa melihat orang lain di sekelilingnya. Apakah di sekelilingnya itu ada orang yang membutuhkan,
apakah orang itu makan atau tidak. Kita di sini enak-enak makan, tetapi teman kita di sana kelaparan. Jadi orang yang ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dalam artian orang yang pelit. Di ayat ini mengatakan bahwa walaupun kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan sholat, berpuasa, tetapi masih kita menghardik anak yatim maupun pelit, sikap pelit, maka Allah tidak akan menolong kita atau Allah akan murka kepada kita. Di ayat selanjutnya dikatakan maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Makna dari orang-orang yang lalai dari salatnya, lalai di sini maknanya sangat luas sekali. Ya, bisa lalai dari segi waktu, artinya dia menunda-nunda waktu salat. Sudah tiba waktu salat, tapi dia tidak mau melaksanakan salat pada waktu itu. Nanti menunda-nunda, sebentar lagi, dan sebentar lagi. Ketentuan ini artinya tidak sesuai dengan ketentuan salat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan lalai dalam bersungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan salat. Yang selanjutnya adalah ketika dia salat itu hanya bermain atau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan di ayat yang keenam, orang-orang yang berbuat ria. Berbuat ria di sini adalah artinya ingin dilihat orang lain, dia ingin mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Contohnya, dia hanya sholat pada saat ingin dilihat orang lain saja. Tetapi ketika orang lain tidak melihatnya, maka dia tidak melakukan sholat. Begitupun kegiatan-kegiatan lain. Dia hanya ingin dilihat orang lain. Misalnya ingin berpuasa, nanti dilihat orang lain. Ketika orang lain tidak melihatnya, maka dia tidak berpuasa. Di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa enggan menolong dengan barang-barang berguna. Artinya adalah dia di sini tidak mau menolong orang lain dengan hartanya. Dia menyimpan hartanya sendiri, tidak mau berbagi, atau dalam kata lain pelit, ya. Bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Seperti yang disampaikan di awal-awal surah, yang tentu saja orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Akan tetapi Allah akan mencela orang-orang lalai terhadap sholatnya dan orang-orang yang mengerjakan sholat hanya untuk dipuji orang lain atau riya. Akan tetapi Allah akan menolong orang-orang yang melaksanakan sholat karena Allah bukan karena ingin dipuji. Jadi kalau kita ingin sholat, sholatlah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, tanpa mengharap pujian dari orang lain. Semata-mata hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selain itu, Allah juga akan menolong orang-orang yang saling menyayangi antar sesama, di mana antar sesama ini kita tidak boleh membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kita berteman kepada siapa saja, tidak melihat dari status sosialnya, apakah dia miskin, kaya, apakah dia pintar, bodoh, apakah dia orang yang punya atau orang yang tidak punya. Dan yang kedua adalah seorang yang menyantuni anak yatim. Orang yang selalu menyantuni anak yatim atau selalu berbagi dengan anak yatim piatu, maka Allah juga sayang kepada orang ini. Yang ketiga adalah orang yang mau dan suka membantu orang miskin, ya. Orang yang selalu dermawan atau sering membantu orang lain dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kelebihan yang dia miliki, dia berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga orang yang diberikan pertolongan ini bisa memanfaatkan apa yang diberikan orang lain, orang yang punya tersebut, orang yang dermawan tersebut. Dan yang terakhir adalah orang yang suka menolong orang lain. Jadi dalam hal apa saja,
ya kita menolong orang lain. Asalkan jangan menolong orang lain dalam hal kejahatan, itu tidak boleh. Ya, itu berdosa kalau menolong orang lain dalam hal kejahatan. Hikmah dari Quran Surah Al-Maun ini atau manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Karena Allah akan sangat suka dan senang kepada kita apabila kita mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, Allah akan memberikan cintanya kepada kita apabila orang tersebut menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, menunaikan sholat 5 waktu sesuai dengan ketentuan dan khusyuk. Yang keempat, hindari perbuatan riya atau ikhlaslah dalam beramal. Jangan nanti dilihat orang atau nanti dipuji orang baru kita mau beramal. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat kepada adik-adik sekalian. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.